Jadi beberapa waktu lalu kita tuh sempat ngebahas laptop HP Pavilion Gaming 15 yang meskipun itu tuh laptop second, tapi secara performa dan value tuh cukup oke. Tapi yang namanya laptop second, kalian itu jadi banyak yang ragu buat beli laptop itu dan minta saran rekomendasi lain buat laptop yang sama-sama punya harga yang ramah di kantong. Nah, kebetulan kita tuh lagi dipinjemin laptop gaming yang bisa dibilang masih cukup baru. Terus dari harga tuh 10 jutaan masih bisa dibilang ramah di kantong dan punya performa yang cukup kencang. Ya, walaupun kalian harus kompromi sama satu hal. Yuk langsung kita bahas aja si HP Victus 15. Oke, impresi pertama saat gue lihat laptop ini tuh... Aduh gantengnya. Ya, gimana ya? Soalnya laptop ini tuh punya desain yang lebih kalem kalau dibandingin sama laptop Pavilion Gaming punya gue. Kelihatan dari sudut-sudut bodinya yang nggak seagresif itu. Terus bodi dan warna lampu dari si keyboardnya itu nggak kelihatan mencolok. Jadi kesan gamingnya tuh kurang berasa. Dan gue pribadi suka nih sama pendekatan yang kayak begini. View bodinya waktu dipegang pun ini tuh berasa solid banget. Terus dari segi bobotnya itu tergolong masih ringan lah. Cuma di 2,29 kg. Jadi enak banget buat ditenteng kemana aja. Laptop ini punya layar yang secara aspek tuh 11:12 sama si laptop yang kemarin ya. Dia punya bentang layar di 15,6 inch Full HD di 144 Hz. Tapi yang jadi pembeda tentu aja itu si desain bezelnya yang lebih tipis sama screen to body rasionya yang lebih luas. Membuat layarnya itu berasa lebih lapang. Dan gak lupa juga di atasnya itu ada webcam yang bisa sampai resolusi 720p. Buat hasilnya itu kayak begini. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari webcam yang ada di laptop ini. Dan buat si spek kameranya sendiri itu kurang lebih sama ya sama laptop yang kemarin. Si maksimal perekamannya itu di 720p di 30 fps. Tapi dilihat sendiri ya, ini tuh hasilnya kayak lebih bagus gitu dari laptop yang kemarin. Itu si hasilnya jadi kayak lebih smooth gitu, terus detailnya lebih ada, reproduksi warnanya lebih bagus, maupun ya tetap si noise-nya masih kelihatan. Tapi buat ukuran webcamnya nih bagus banget loh. Kalau dibandingin sama laptop yang kemarin itu tuh tambah itu, bener. Terus apa ya? Secara keseluruhan ini agak lebih wide sih bisa dibilang. Jadi kalau mau dipakai kayak video conference atau ya iseng-iseng sama TV gitu, ini kameranya bagus loh. Tapi kalau misalkan dirasa hasil videonya kurang, kalian bisa pasang atau beli webcam terpisah atau ya beli kamera kayak begini nih. Jadi ya ini adalah perekaman video sama audionya. Cireng dulu. Gak lupa soal percolokannya, percolokan yang ada di laptop ini tuh cukup lengkap dan kencang-kencang semua. Ada USB 3.15 Gbps, yang satunya itu USB Type-C, ada SD card reader, ada HDMI, ada Ethernet port, sama ada audio jack. Lanjut ke keyboardnya tuh yang ada di sini tuh full size ya. Terus buat si layout sama si fontnya tuh gue suka. File ngetiknya pun juga mantep. Yang gue kaget dari laptop ini tuh si touchpad-nya yang luas gila. Udah gitu halus lagi, jadi makin asik waktu kita pakai buat navigasi. Lanjut ke speakernya yang sama-sama ada di atas, sama kayak si Pavilion Gaming 15. Tapi dari segi suara ini tuh kencang, minim distorsi di volume paling tinggi, terus bassnya juga mantap banget. Pokoknya kalau ngomongin soal kualitas speaker, ini tuh memuaskan. Lanjut ke spek dan performanya. Laptop ini dibekali dengan prosesor Ryzen 5 7535HS. Terus RAM-nya udah DDR5 meskipun ya baru 8GB single channel doang sih. Terus SSD-nya itu udah 512GB NVMe Gen 4 sama si VGA-nya nih udah pakai RTX 2050. Di atas kertas, spek ini tuh udah lumayan banget, apalagi kalau dibandingin sama si HP Pavilion Gaming 15. Tapi gimana sama performanya? Yuk kita tes sambil kita bandingin sama si HP Pavilion 15. Jujur gue kaget karena di beberapa pengujian laptop ini tuh entah kenapa performanya ada di bawah si HP Pavilion Gaming 15. Dari hasil Zenbench sih laptop ini unggul ya. Tapi di pengujian Delta Force laptop ini tuh ngasih hasil yang kurang memuaskan.
Di pengujian render video 4K 8 menit pun ngerendernya lama banget. Gue curiga ini tuh ada andil dari RAM-nya yang dipakai tuh cuma 8GB single channel. Gue rasa sih kalau kita pakainya 16GB 2 channel kayaknya performanya itu bakal lebih kencang lagi, soalnya di performa yang sekarang tuh berasa ketahan. Tapi sayangnya kita gak bisa ngetes soalnya ya kita gak punya RAM-nya, jadi ya udahlah kita lanjut aja ke tes suhu aja. Nah, buat suhunya sendiri gue bisa bilang ini tuh wajar banget. Ya pasti sih, soalnya dari segi cooling system ini tuh lebih bagus daripada laptop gue yang kemarin. Gue tes pakai Cinebench pun suhunya tuh anteng banget di bawah 80 derajat. Di GPU-nya pun juga sama. Waktu dipakai main data core, si GPU-nya tuh cuma anteng di bawah 70 derajat Celcius doang. Pokoknya ada banget. Yang unik atau mungkin yang aneh dari cooling system laptop ini tuh dari si fan controlnya. Jadi di apps utility-nya itu kita bisa ngatur si kecepatan fan-nya tuh cuma di auto atau di max doang. Nggak bisa tuh kita ngatur si fan-nya manual seenak jidat kita. Soalnya nih di mode maksimumnya suara si kipasnya itu udah sampai ke taraf yang agak mengganggu. Tapi buat gue sih selama si laptopnya ini adem, ini tuh masih bisa dikompromikan. Nah, jadi itu yang ya bisa dibilang mini review dari si HP Victus 15 ini. Jujur buat di rentang harga segini, laptop ini tuh menarik banget. Karena dari segi build quality, desain, sama pengalaman waktu dipakai ngetik, ini tuh enak banget. Tapi ya itu tadi, soal performa laptop ini tuh berasa kurang maksimal aja. Buat kalian yang budgetnya mentok dan gak bisa spend uang lebih buat upgrade RAM-nya, ini tuh mungkin bisa jadi masalah besar buat kalian. Tapi gue yakin sih kalau laptop ini tuh udah 2 channel dari bawaannya, pasti secara performa laptop ini tuh bakal jauh lebih kencang lagi. Tapi ya overall di harga yang cuma 10 jutaan, laptop ini benar-benar worth it buat dimiliki. Jadi sekian dulu buat video kita kali ini. Kalau kalian mau support, silahkan subscribe dan like video ini jika kalian suka sama video ini. Di deskripsi juga kita tuh ada link Saweria kalau kalian mau support kita secara finansial. Terus buat HP Indonesia tuh, link email kita ada di bawah sini. Jadi sekian video dari gue dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Hatur nuhun.